Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ke-243 ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kematian. Ayat yang ke-243 yang akan kita bahas ini Allah membicarakan tentang kematian. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, perlu kita ketahui ada di antara manusia itu yang memiliki anggapan apabila dia pergi untuk berperang, maka dia akan mati. Demikian sebaliknya, apabila dia tidak ikut berperang, dia tidak akan mati. Sama dengan problem-problem yang lain, terjadi sesuatu pada dirinya. Misalnya ada wabah ataupun lain, kalau dia tidak keluar, dia akan mati ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah merupakan pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Karena apa jamaah rahimakumullah? Ada orang yang biasa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tapi mereka berperang dalam keadaan selamat. Ada juga orang yang tidak pergi berperang, tidak menunaikan jihad di jalan Allah, pada akhirnya mereka juga mati pula. Ini adalah sunnatullah. Maka kita harus memahami bahwasanya perkara mati, perkara hidup itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur di pembaringan bisa mati. Orang sakit bisa mati. Orang sehat bisa mati. Anak kecil bisa mati. Semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Maka apabila mati dan hidup itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada alasan bagi kita umat Islam, orang beriman, takut dengan yang namanya kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dan dialah Allah yang menjadikan kehidupan, menciptakan kehidupan. Tidak lain adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Demikian juga surah atau ayat yang akan kita bahas ini jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, diawali dengan alam taro, hamzah istifham, kalimat pertanyaan, apakah? Di situ maknanya tidak lain adalah takriri ta'ajub. Takrir itu penegasan. Jadi ada hamzah masuk lam. Lam itu nafi, penafian. Itu bisa dimaknakan alam itu sesungguhnya. Kalau di sini dimaknakan apakah kamu? Sesungguhnya kamu. Nah, khitab ayat ini mukhatabnya adalah berbicara terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
juga termasuk orang yang membacanya. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan? Tidaklah engkau perhatikan. Tidakkah engkau perhatikan? Sebenarnya Allah memakai kata alam taro, bukan alam taklam. Ini luar biasanya bahasa Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Alam taklam maknanya tidakkah engkau tahu? Alam taro, tidakkah engkau melihat? Melihat dalam hal ini yaro, basyariah dan ilmiah. Maksudnya melihat dengan mata kepala dan ilmiahnya melihat dengan hati, qalbiyah. Alam taro, tidakkah engkau melihat? Maknanya apa jemaah rahimakumullah? Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, yang menegaskan, yang membicarakan ini, berarti engkau Muhammad seolah-olah melihat peristiwa itu langsung. Tidak sekedar tahu, tidak sekedar melihat, tapi karena Allah yang berbicara, alam taro, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau melihat bahwa Rasulullah, padahal Rasulullah tidak melihat dalam hal ini, karena peristiwanya itu lampau, peristiwanya sudah lama. Alam taro ilal ladina, tidakkah engkau perhatikan? Taro berasal dari kata yaro, masdarnya ru'yah, melihat. Ilal ladina, terhadap orang-orang kharaju, yang mana orang-orang itu keluar min diarihim, dari kampung-kampung mereka, wahum, dan mereka ulufun. Ulufun itu bentuk jamak dari alfun. Alfun itu ribu. Kalau untuk menyatakan 1000 cukup alfun atau alfan. Begitu ulufun jamak terhadap jamak, tapi tunggal ke jamak itu maknanya beribu-ribu. Maka ada dikatakan ahli tafsir jumlahnya 30.000 sampai 70.000. Wahum ulufun hadarul maut, mereka keluar dari kampung mereka, rumah-rumah mereka, tidak lain adalah karena takut mati. Ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan siapa yang dimaksud ini, kejadiannya kapan, menimpa siapa. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya dahulu ada orang-orang yang mendiami suatu tempat, kemudian dikarenakan sesuatu hal dia keluar dari tempatnya itu karena takut mati. Takut mati, hadarul maut. Maka dijelaskan oleh beberapa mufasir, di antaranya jamaah rahimakumullah, ada beberapa riwayat As-Suddi. Beliau menjelaskan bahwasanya di suatu kampung tersebut, desa tersebut yang dihuni ribuan manusia, terjadi wabah penyakit yang dikenal dengan taun. Dan taun itu lebih dahsyat dari COVID-19. Zaman itu, taun itu kalau orang terkena pagi, sore selesai. Sore kena, pagi selesai. Hanya karena dahulu teknologi tidak luar biasa, tidak secanggih sekarang, tidak ada orang yang bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Beda dengan sekarang, banyak rekayasa, banyak ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga kondisi terpuruk, wabah menimpa, orang-orang tertentu justru banyak menikmati sesuatu yang bukan haknya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan orang-orang ini kepingin hidup supaya kita nggak mati nanti seperti apa, semua berbondong-bondong keluar dari kampung mereka. Kemudian pendapat yang kedua, yakni ada seorang raja dari raja-raja Bani Israel
yang memerintahkan pasukannya untuk berperang, tapi mereka enggan berperang. Tapi dia tidak mau berperang, alasannya apa? Takut yang namanya mati. Kemudian yang ketiga, nabi dari kalangan Bani Israel, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang mengajak berperang tentu melawan musuh-musuhnya, tapi mereka enggan berperang. Kemudian dia alasannya tidak lain adalah karena takut mati. Jadi orang-orang ini jemaah rahimakumullah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah mereka orang-orang yang takut mati, dan itu fitrah, orang takut mati. Orang takut mati. Kadang-kala ada gara-gara baca buku sudah divonis dokter gini-gini, di bawah pusarnya itu kalau putar-putar itu tandanya kematian. Berpikir dia sampai istrinya susah, anaknya bingung. Kenapa orang tua seperti ini? Hanya ternyata gara-gara baca buku kemudian mimpi itu ada. Angan-angan matinya tinggal ini, apalagi sudah divonis dokter. Tidak ada orang yang tahu kematian. Kalau kita mengambil kuasa Allah Subhanahu wa taala, hal kematian stres kita, Pak. Gak perlu kita berpikir kematian. Maka ada seorang badui bertanya kepada Rasul, "Mata saat kapan saatnya itu tiba?" Apakah engkau sudah mempersiapkan ketika kamu menghadap Allah? Itu saja. Jadi sekali lagi tidak perlu kita takut yang namanya kematian, dan kita jangan mengambil alih kuasa kematian itu. Kan itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bercengkrama enak-enak, besoknya innalillahi banyak. Teman saya kemarin di Lujanan, Kamis itu masih bergurau bercengkrama. Malam masuk ke kamar mandi, ikannya sakit, besok Allah ambil. Qadarullah. Maka kematian itu tidak perlu kita pikir. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadapi kematian itu, mempersiapkan ketika Allah mengambil kita, kelak kehidupan setelah ini. Itu yang perlu kita pikir. Maka kita kembali lagi ke ayat ini, jamaah rahimakumullah. Allah memberitahukan kepada Rasulullah, termasuk kita, bahwasanya ada sekelompok manusia yang kita sebutkan tadi. Dia takut mati. Kalau dalam suatu hadis itu, orang terkena penyakit wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan yang namanya mati. Jadi untuk menguatkan diri kita, tidak perlu kita takut yang namanya kematian. Karena kematian itu tidak dicari, pasti datang. Pasti datang kematian itu. Apa kata Allah mengatakan? Qul, katakanlah Muhammad, innal mautalladzi, sesungguhnya kematian, mautalladzi tafirruna minhu, yang kamu lari dari kematian itu. Apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi, kemudian akan diberitahukan kepada kamu, ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kita lakukan, yang ghaib, yang tersirat, semua diberitahukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sakit seperti apapun, kondisi seperti apapun, jangan kita berpikir kita akan mati. Kita akan mati pasti. Kapan? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Lalu jamaah rahimakumullah, saya kutipkan dari beberapa riwayat dari tafsir Ibnu Katsir, seperti dari Ibnu Abbas, innahum kanu arba'ata alaf. Beliau mengatakan mereka jumlahnya 4.000. Ini dari Ibnu Abbas. Kemudian kanu samaniyata alaf, juga dikatakan dari beliau juga 8.000. Kemudian waqala Abu Shalih tis'atu alaf. Abu Shalih mengatakan 9.000. Kemudian dalam riwayat lain wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, arba'una alfa, 40.000. Wa qala Wahib bin Munabbih wa Abu Malik, dan berkata Wahib bin Munabbih dan Abu Malik,
kanu bid'ata wa salasina alfa. Adalah mereka jumlahnya 30.000 lebih. Pada intinya jamaah rahimakumullah, di sini dijelaskan kanu ahla qaryatin yuqalu laha dawardan. Jumlah yang sekian banyaknya orang itu, mereka adalah penduduk yang namanya penduduk itu adalah disebut dawardan. Nih kaum Bani Israel. Wa kadza qala Sudi, dan berkata sebagaimana dikatakan As-Sudi dan Abu Sholeh, wazada mereka menambahkan min kibali wasit, dari belakang wasit kampungnya. Kemudian dikatakan kabar ini dari Ibnu Abbas, inilah yang dimaksud alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Tidakkah engkau melihat Muhammad dan orang-orang yang membaca, orang-orang yang keluar dari kampungnya dan mereka jumlahnya ribuan karena takut yang namanya mati. Kanu arba'ata alafin kharaju firaram minat ta'un. Nah, ini dijelaskan adalah mereka jumlahnya 4.000, mereka semua keluar firaron untuk menghindari yang namanya ta'un, wabah. Dia berlari keluar kepingin selamat. Qalu, mereka berkata, na'ti ardho laisa biha. Kami akan mendatangi suatu tempat yang tidak ada kematian di dalamnya. Mautun. Hatta idza kanu bimaudi'i kada wa kada. Maka tatkala ia sampai dalam suatu tempat, anu dan anu, qalallahu lahum. Maka Allah berkata, ayatnya, mutu, mati kalian. Mati seketika. Jadi mereka keluar ramai-ramai dari kampung, kemudian Allah perintahkan hanya berkata, mutu, mati kalian. Tentu teknisnya melalui malaikat. Nah, ini dijelaskan lagi jamaah rahimakumullah. Setelah mereka mati, famarra alaihim nabiyyun minal anbiya'i fada'a rabbahu ayyuhyahum fa'ahyahum. Setelah mereka mati semua, maka lewatlah nabi dari kalangan mereka, yakni Nabi Bani Israel. Di tafsir berikutnya dijelaskan nabi itu namanya Hizkil. Nabi Hizkil ini jamaah rahimakumullah melewati orang-orang yang mati ini, fada'a rabbu, berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyuhyahum fa'ahyahum, untuk dihidupkan orang-orang ini. Namanya Nabi, berdoa hidup orang itu ribuan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup. Fadzalika qauluhu azza wa jal. Maka yang demikian itulah maksud firman Allah, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut, al ayah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan dalam suatu riwayat wa dzakaru ghairu wahidin minas salaf, lebih dari satu salaf, annaha ulai, yang menyebutkan kaum itu adalah penduduk pada zaman Bani Israel, istauhomu, yang dia berkemah-kemah, ardhum wa asobahum biha, dia berkemah kemudian bertempat tinggal, lalu datang wabah yang ganas, maka kemudian mereka keluar dari maut. Setelah lewat masa satu tahun, di sini disebutkan ad-dahr, 1 tahun, maka kalimatnya ini summa itu ada jedahnya, beda dengan wa itu tartib. Setelah lewat 1 tahun, jamaah rahimakumullah, nabi dari kalangan nabi-nabi Israel
Nabi Bani Israel yang bernama Hizkil tadi, setelah meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali di hadapannya dan Allah memperkenankan permintaan tersebut, Allah memerintahkan kepadanya. Jadi di sini dijelaskan mulai tulang belulang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada nabi tersebut, ucapkanlah. Di sini wahai tulang belulang, saya bacakan terjemahnya saja. Ayatul idham, wahai tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memakai daging, urat dan kulitmu. Setelah Nabi berkata begitu, dengan izin Allah menyatu mereka. Kemudian dan Nabi menyaksikan pada saat itu. Allah memerintahkan kepada Nabi sampai terakhir setelah bergabung semua, hai para arwah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu agar setiap roh kembali kepada jasad yang pernah dimasukinya. Maka kemudian mereka bangkit hidup, kembali seraya berpandangan. Allah telah menghidupkan mereka dan tidurnya dari yang cukup panjang. Sedangkan kemudian mereka mengucapkan kalimat Maha Suci Allah. Setelah dibuktikan betul, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan, dan puji-pujian hanya kepada Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Jadi Nabi Hizkil ini betul-betul melihat bagaimana manusia dibangkitkan itu, yang sudah sekian membusuk. Bukan 1000 lagi, ribuan. Ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah rahimakumullah, bahwasanya bukti yang akurat kelak di hari kiamat, jasad itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang sudah hancur, para nabi melihat. Dan beberapa ayat di dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah membangkitkan orang yang telah mati itu. Dan ini bukan 1, 2, ribuan. Tapi habis itu terus kembali lagi. Nah, dalil ini pula harus kita jadikan sandaran, ada kehidupan setelah kematian. Ada keadilan yang sempurna setelah keadilan yang semu ini. Tidak lain adalah fa wa rabbuka lanas'alannahum ajma'in bima kanu ya'malun. Kalian akan ditanya kelak apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian selama aktivitas di dunia itu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ini pula, bagaimana kalau terjadi taun. Ini taunnya sudah lewat, taun Covid. Bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah berangkat menuju ke Syam. Ketika ia sampai di Syam, di sana para pemimpin pasukan yang terdiri dari atas Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan teman-temannya datang menjumpainya. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa wabah penyakit yang mematikan sedang melanda negeri Syam. Maka Khalifah Umar bin Khattab menuturkan hadis mengenai hal ini, yakni Abdurrahman bin Auf, yang tadinya beliau tidak ada di tempat karena mempunyai suatu keperluan, datang. Lalu ia berkata, memberikan kesaksiannya, bahwa sesungguhnya ia mempunyai sesuatu pengetahuan tentang masalah ini. Kata beliau, ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah menyatakan, jamaah rahimakumullah, idza kana bi ardi wa antum fiha wa fala takhruju. Firarum bi ardi wa antum fiha fala takhruju firarum min, ila akhir hadis. Kata beliau, apabila wabah taun, penyakit ganas berada di suatu tempat sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya. Di suatu kaum, di suatu tempat, habitatnya di situ luas, banyak,
semua terkena wabah, maka kita tidak diperkenankan keluar dari komunitas itu. Jangan takut mati. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kalian mendengar suatu wabah sedang melanda suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Akhirnya Khalifah Umar mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah atas kesaksian tersebut. Fahamidallahu Umar summan sorofa. Nah, maka ada yang protes, kenapa engkau Umar kembali lagi? Saya hendak menuju dari takdir Allah menuju takdir Allah yang baik. Ini kalau terjadi suatu wabah taun. Kemudian jamaah rahimakumullah, Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis tadi sahih, mengetengahkannya dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Az-Zuhri dengan lafaz yang sama, melalui jalur yang lain. Ini hampir sama bunyi hadisnya, yakni dari Abdurrahman bin Auf. Beliau menceritakan kepada Khalifah Umar hadis dari Nabi SAW ketika Umar berada di negeri Syam. Sesungguhnya wabah ini pernah menimpa umat-umat sebelum kalian sebagai azab. Karena itu apabila kalian mendengar wabah ini berada di suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila ia berada di suatu daerah, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya karena menghindarinya. Maka Umar dan pasukannya kembali lagi ke Madinah dari Syam. Imam Bukhari dan Muslim mengetengahkannya di dalam kitab Sahihain melalui hadis Malik dari Az-Zuhri dengan lafaz yang semisal. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sebagai pengetahuan kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada yang bisa lari dari kematian. Tadi ayat Al-Jumu'ah sudah kita baca. Kemudian dalam ayat yang lain, Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, tetap akan mati juga. Kemudian surat Al-A'raf ayat 34, tiap umat memiliki batas waktu. Maka apabila ajal telah datang kepada mereka, tidak ada yang minta bisa diundur, juga tidak ada yang minta bisa dimajukan. Jadi kesimpulannya, jangan takut dengan yang namanya kematian. Yang perlu kita takutkan adalah apakah kita sudah bersiap untuk menyongsong kematian itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat 244 Allah kemudian setelah menjelaskan itu, baru Allah menjelaskan wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah mereka di jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita takut mati. Kemudian Allah perintahkan untuk jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati yang mulia. Orang yang mati dalam ketaatan kepada Allah, mati yang mulia. Hadis di majelis ilmu, mati yang mulia. Fisabilillah. Mati dalam ketaatan pas sholat, mati yang mulia. Mati-mati itu harus kita cari. Apalagi mati syahid. Mati syahid itu tidak akan berubah. Walaupun jasadnya dikubur sekian tahun, tetap. Karena Allah sudah berjanji, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dia hidup di alam yang lain, Allah tetap berikan rezeki. Ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita takut yang namanya mati. Hal ini ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qatul law ata'una ma qutilu
Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak terbunuh. Dia mengatakan seperti itu. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian orang-orang yang benar, kata Allah. Gak ada yang bisa, Pak. Maka kalau pas negeri dalam keadaan genting perang, jihad menuntut kita untuk berangkat. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian, kemudian medan jihad dalam keadaan ringan maupun berat. Tentu dalam hal ini adalah fisabilillah. Kemudian dalam ayat yang lain, mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau mewajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban perang kepada kami? Sampai kepada beberapa waktu lagi. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Kendati pun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-245, Allah memberitahukan, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Maksudnya Allah Subhanahu menyuruh kita perang, kita berangkat. Kemudian di dalam perang, kalau sekarang perang dibiayai negara, kalau dahulu perang biaya sendiri umat Islam yang dikenal dengan infak fisabilillah. Dan Allah mengatakan, kalau kita memiliki harta kita pinjamkan sama Allah, padahal harta itu punya Allah. Mustakhlafina fi, kita dikuasakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, man dalladzi yuqridullah, siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah. Harta kita milik Allah, pada Allah mengatakan pinjaman. Kemudian Allah mengatakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka pinjaman yang kita berikan untuk fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah, untuk biaya fisabilillah umumnya, Allah lipat gandakan. Bukan hanya 1-2, berjuta-juta. Dan Allah menganjurkan berulang-ulang, memberitahukan kepada kita tentang mendermakan harta kita di jalan Allah, pinjaman yang baik. Ini sesuai dengan asbabun nuzul dalam suatu hadis yang berkaitan dengan pelipat gandaan balasan Allah. May yuqridu ghaira adimi wala dzulum. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Rabb yang tidak miskin dan tidak pula berbuat aniaya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Ibnu Abi Hatim mengatakan, yakni firmannya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Maka seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari berkata, kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna allaha la yuridu minnal qard. Apakah memang Allah menginginkan pinjaman dari kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Kata Rasulullah SAW, benar. Wahai Abu Dahdah. Kemudian Abu Dahdah berkata, wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu. Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah berkata, sesungguhnya aku meminjamkan kepada Tuhanku kebun milikku. Nah, perawi ini melanjutkan kisahnya bahwa di dalam kebun ini milik Abu Dahdah terdapat 600 pohon kurma. Sedangkan istri dan anak-anaknya tinggal di dalam kebun itu.
Kemudian Abu Darda datang ke kebunnya dan memanggil istrinya. Wahai Ummu Darda, kata Abu Darda. Ummu Darda menjawab, labaik. Abu Darda berkata, keluarlah kamu, sesungguhnya aku telah meminjamkan kebun ini kepada Tuhanku. Ketika ayat turun, mandalladzi yuqridullah qardan hasanam fayudhaifahu lahu, kemudian sahabat ini jamaah rahimakumullah, 600 pohon kurma langsung beliau dirmakan untuk fisabilillah. Istrinya yang tinggal di situ disuruh keluar. Ini imannya para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar perintah diserukan jihad, perintah diserukannya mendermakan apa yang dimiliki, padahal itu pinjaman. Allah meminjam, Allah pasti mengembalikan lebih banyak lagi, bukan satu atau dua. Fayudha'ifahul ad'afan katsira, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Maka motivasi ayat yang pertama, jangan takut mati karena satu hal, kemudian memerintahkan jihad fisabilillah, kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang menjelaskan balasan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita dermakan itu ada di ayat 261 surah Al-Baqarah. Kemudian jamaah rahimakumullah, untuk mengakhiri ini telah diriwayatkan kepada kami, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni dari panglima pasukan kaum muslim yang dijuluki adalah pedang Allah. Pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, bahwa yang mengatakan ketika sedang menjelang ajalnya, sesungguhnya aku telah mengikuti perang Anu dan Anu, dan tiada satu anggota tubuhku yang selamat, melainkan padanya terdapat bekas tusukan pedang, panah, pukulan pedang. Tetapi aku kini mati di atas tidurku, di atas tempat tidurku, seperti onta mati di kandangnya. Semoga mata orang-orang yang pengecut tidak dapat tidur, maksudnya dia merasa sedih dan sakit karena dirinya tidak mati dalam peperangan, dan ia merasa kecewa atas hal tersebut, mengingat dirinya mati di atas kasur. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan menganggap perintah Allah Subhanahu wa taala sifatnya membahayakan kita menurut kita, tapi itu padahal mulia hanya karena hadarul maut, takut mati. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, wilayah kematian, wilayah kehidupan itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan yang namanya mati. Tidak dicari, mati akan mencari kita. Terakhir jemaah rahimakumullah, suatu hadis yang datang dari Rasulullah SAW, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa engkau pernah mengatakan, sesungguhnya amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 1.000.000 kebaikan. Abu Hurairah berkata, apakah yang membuatmu heran dari hal ini? Sesungguhnya aku mendengarnya sendiri dari Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah melipat gandakan kebaikan sebanyak 2 juta kali lipat pahala kebaikan. Ini hadis ini, kalau sanad di sini dijelaskan hadisnya gharib, tapi kemudian ada syawahid yang menguatkan. Jamaah rahimakumullah, di sini saya bacakan artinya. Akan tetapi hadis ini ada yang meriwayatkan pula Imam Ibnu Abi Hatim dari jalur yang lain. Tiada seorang pun yang lebih banyak duduk di majelis Abu Hurairah selain dari aku sendiri, yakni Abu Utsman An-Nahdi. Abu Hurairah datang berhaji sebelumku, sedangkan aku datang sesudahnya. Tiba-tiba penduduk Basrah meriwayatkan athar darinya, bahwa ia pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala suatu kebajikan menjadi 1.000.000 kali lipat pahala kebajikan. Maka aku berkata, celakalah kalian,
Demi Allah, tiada seorang pun yang lebih banyak berada di majelis Abu Hurairah selain dari aku. Tetapi aku belum pernah mendengar hadis ini. Dia mengatakan begitu. Maka kemudian aku berangkat dengan maksud untuk menyusulnya. Tetapi kujumpai dia telah berangkat berhaji. Maka aku berangkat pula menunaikan ibadah haji untuk menjumpainya dan menanyakan hadis ini. Sampai begitu sahabat jamaah rahimakumullah, untuk meneliti benar enggak yang dikatakan dari Abu Hurairah. Lalu aku menjumpainya untuk tujuan ini dan kukatakan kepadanya, wahai Abu Hurairah, hadis apakah yang pernah kudengar dari penduduk Basrah? Mereka mengatakannya bersumber dari kamu. Abu Hurairah bertanya, hadis apakah itu? Aku menjawab, mereka menduga engkau pernah mengatakan, sesungguhnya Allah mengatakan pahala suatu kebaikan menjadi 1.000.000 kebaikan. Abu Hurairah menjawab, wahai Abu Utsman, apakah yang kau herankan dari masalah ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ini jamaah rahimakumullah, hadis-hadis yang menjelaskan demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala suatu kebaikan menjadi 2.000.000 kebaikan. Di hadis ini mempunyai syawahid yang kuat, bisa dijadikan acuan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dengan beberapa ayat surah yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini jangan takut dengan namanya kematian. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana menyiapkan untuk menuju kematian, menuju kepada kehidupan sesudahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.